Terima kasih Kak Rohima telah mengingatkan saya untuk recording. Hampir selesai. Selanjutnya, kurikulum. Apa itu kurikulum? Merupakan rencana atau program pendidikan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Sedangkan kalau kurikulum merdeka adalah inovasi dalam dunia pendidikan yang menawarkan pendekatan pembelajaran yang berbeda dengan fokus pada pemberdayaan murid, pembelajaran kontekstual, pembelajaran aktif dan menyenangkan, serta pengembangan keterampilan abad ke-21. Kurikulum ini memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Metode belajar. Cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Di sini ada etika, kontekstual, refleksi, individualisasi, kurikulum berbasis standar, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, pendekatan pengembangan kurikulum, kultur gerak, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini merupakan tujuan belajar yang ingin dicapai murid, struktur kurikulum operasional satuan pendidikan. Selanjutnya adalah elaborasi pengembangan kurikulum merdeka, kurikulum 7OK. Tujuan pembelajaran khususnya, yang pertama adalah guru mampu menjelaskan filosofi kurikulum merdeka, guru mampu memahami pengembangan kurikulum 7OK, guru mampu memahami penyusunan program 7OK. Di sini kita akan berbagi topik yang menarik dengan relevan dalam dunia pendidikan, yaitu pengembangan kurikulum 7OK yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga. Oke, kita buka selanjutnya. Di sini ada filosofi kurikulum merdeka ya kakak-kakak. Kakak-kakak bisa sambil membuka modul di LMS. Nah, ini bisa di-download ya kak, kalau untuk bahan belajar. Di sini. Nah, di sini ada filosofi kurikulum merdeka, pengertian kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai lintasan yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian konsep tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi serangkaian mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh peserta didik mulai dari awal sampai akhir program pelajaran yang untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Kurikulum mencakup semua pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar yang perlu dilakukan peserta didik dalam program sekolah. Nah, di sini ada hal yang perlu dikaji dilakukan yakni pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang telah dirancang di tingkat nasional ke dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk sampai pada proses pembelajaran di level peserta didik dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Di sini ada memvisualisasikan keterkaitan antara kerangka kurikulum yang dikembangkan untuk level nasional sampai dengan kurikulum yang benar-benar dipelajari peserta didik sebagai berikut. Sini ada kurikulum yang diharapkan terlaksana, kurikulum yang berpotensi untuk diimplementasikan. Selanjutnya kurikulum yang diimplementasikan, kurikulum yang dipelajari siswa. Kurikulum juga merupakan seperangkat rencana pembelajaran yang terdiri dari isi dan materi pembelajaran yang terstruktur, terprogram, dan terencana dengan baik.
Kurikulum juga berkaitan dengan berbagai kegiatan dan interaksi sosial. Oke, selanjutnya, artikulasi visi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional dan kurikulum merdeka. Nanti kita ada tugas ya Kak. Kita sekarang baca dulu. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang dianggap sebagai bapak pendidikan nasional. Ia memiliki visi yang kuat tentang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia dan berusaha keras untuk meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia pada zaman ini. Visi pendidikan Ki Hajar telah diulas dalam modul 1.1 program pendidikan guru penggerak, yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional. Bapak Ibu Guru PJOK Pendidikan Nasional Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak kolonial hingga era modern. Pemikiran dan kontribusi Ki Hajar Dewantara menjadi pilar penting dalam menyusun visi pendidikan nasional yang inklusif dan progresif. Ini Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini pemikiran tersebut kemudian dijawantahkan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi dasar-dasar pendidikan, diantaranya pendidikan untuk semua, pendidikan berbasis budaya, pendidikan yang holistik. Pendidikan holistik adalah pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan fisik, emosional, dan sosial. Selanjutnya adalah pendidikan karakter. Selanjutnya, pendidikan yang relevan dalam kehidupan, pendidikan sebagai alat pembebasan. Nah, di sini dalam kurikulum Merdeka, setiap anak adalah bintang yang berkilau. Setiap murid memiliki potensi yang unik yang perlu diungkap dan ditemukan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan terarah. Karakteristik utama kurikulum Merdeka. Kakak bisa baca ya semuanya. Semoga udah pada baca. Semoga semuanya sudah pada mempelajari modul 1.5. Di sini karakteristik utama kurikulum Merdeka dan manfaatnya. Yang pertama adalah fokus pada materi esensial, artinya yang berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pendidikan agar pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi dan karakter. Kak Ahmad Sore, Rianto Bu. Bu Wiwi ya. Wiwi. Tahu aja sih. Tahu aja sih kalau Bu Wiwi. Tahu lah. Dari mana kau tahu? Oke. Kak Ahmad Rianto bisa dimatikan. Lanjut. Terus lu. Kak Ahmad Rianto bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Siap. Kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Tadi sampai mana kan jadi lupa. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi dan karakter. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Nah, terus yang selanjutnya adalah pembelajaran, asesmen, dan perancangan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada pembelajaran kurikulum Merdeka, prinsip-prinsipnya. Kakak-kakak bisa dilihat semua di sini. Selanjutnya adalah cakupan kegiatan,
pelaksanaan, perencanaan, pembelajaran, asesmen, kemudian perencanaan pembelajaran, banyak ini modulnya di sini. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke hmm, bentar ya kakak-kakak. Saya akan buka dulu modul. Hmm. Hmm. Nggak keluar. Di sini tujuan dari sesi ini adalah peserta dapat memahami karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nanti di sini ada pengertiannya backward design. Agenda kita adalah yang pertama, backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Aktivitas yang pertama, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Silakan, di sini ada pertanyaan kakak-kakak semua. Menurut Bapak atau Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak atau Ibu tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak bisa menuliskannya di kolom chat komentar atau di chat room. Silakan kakak-kakak bisa menuliskan di chat room seberapa dalam pemahaman kakak-kakak semua tentang kurikulum PJOK dari skala 1 sampai 10. Tulis angka aja ya Kak Sep. Iya, iya Kak, tulis angka aja 1 sampai 10. Komar, kamu 10 Meng. Tulisnya. Kamu kan paham banget. Lima, Kak Komarudin 5 yang menuliskan. Saya apresiasi lo buat Kak Komarudin ini selalu terdepan dan pertama untuk mengumpulkan tugas. Terima kasih loh Kak, sudah menjadi yang pertama selalu mengumpulkan tugas. Beda sama orang sebelah yang mau ngomong ngumpulin tugas, tapi sampai sekarang nggak dikumpul-kumpul. Kak Suwandi udah ada perubahan lah, walaupun baru 1. Tadi saya ngecek punya siapa ya, yang masih Google Doc kayak kemarin. Kak Bagus apa ya? Ini cuman Kak Komarudin doang yang
Apa, respon? Yang lain nggak ada? Masih bingung kali, Kak. Kayak saya juga bingung. Ya nggak apa-apa Kak, ditulis aja kan kita kan hanya apa namanya, eee, seberapa dalam aja ya, sesuai kemampuan kita aja, seberapa dalam kira-kira pemahaman Kakak-kakak semua tentang kurikulum PJJ. Bagus 2, sedikit sekali Kak. Masih ya, kurikulum Aswendo 6, oke. Kakak-kakak yang lain, ada 14 orang loh di sini. Yang jawab cuma 3. Ini yang jawab benar cuma 3 doang. 4. Ada 4, oke. Kak Syeh, saya 4. Hmm. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat seperti tadi di chatroom. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Ahmad Rianto 4,9. Oke, kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Jadi di sini sudah ada Kak Sandra, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah meliputi perkembangan keterampilan fisik, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, membentukkan karakter. Alfamart tujuannya untuk menjaga peningkatan perkembangan gerak motorik pada peserta didik. Oke, Kase, tujuan dari adanya pelajaran PJOK sekolah untuk mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial siswa. Oke. Ya, Kak Tias, nggak apa-apa. Kakak-kakak yang lain lagi pada malam mingguan sepertinya. Oke. Jadi, tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah, ya Kak Bagus, terima kasih. Meningkatkan kebugaran jasmani, Kak Dia, Kak Ahmad Yanto, Habib, Kak Rahima, panjang sekali ya. Ya. Jadi tujuannya kita ringkas saja ya kakak-kakak.
Artinya memang tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu adalah untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, sosial, terus bisa membiasakan bergerak seperti beraktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi memang sangat penting tujuannya itu. Oke, kita lanjut ke di sini ada menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024. Pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang mendekatkan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, serta menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Selanjutnya adalah mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Ini kita ada pertanyaan lagi kakak-kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kakak-kakak bisa berdiskusi sesama teman, kemudian dipresentasikan. Saya akan membagi. Room. Dua room aja. Kasih waktu 5 menit. Cukup ya kakak-kakak 5 menit untuk berdiskusi. Atau lebih. Boleh deh. Bentar. Kakak-kakak bisa berdiskusi tentang pertanyaan ini. Pertanyaannya akan saya kirim ke chat. Saya chat ke grup WhatsApp. Atau kakak-kakak bisa menyapak dulu apa yang akan didiskusikan. Dan kebuka dulu.
Nah, kan kakak-kakak yang masih ada di main call, silakan bergabung ke breakout room-nya masing-masing. Aduh,
Oke, kakak-kakak, kita kembali lagi. Kakak-kakak sudah ada di room semua. Halo, kakak-kakak, apakah sudah berada di room semua? Silakan untuk kelompok satu yang ingin menyampaikan tentang pertanyaan tadi. Ini ya, kakak-kakak pertanyaan tadi. Silakan kakak-kakak boleh mewakili dari kelompok satu atau dua dulu, silakan. Bisa mewakili kelompok satu tadi, kalau nggak salah ada Kak Komar, Kak Suwandi, Kak Joko. Atau kelompok dua dulu, silakan. Silakan Kak Komar. Izin Kak Silakan Kak. menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait pertanyaan terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu pelajaran dan menjadikan sebagai acuan untuk menurut kami Kak, terlepas dari kurikulum yang berlaku, pemahaman yang mendalam tentang tujuan dari setiap mata pelajaran merupakan hal yang esensial dalam proses pembelajaran. Jika tujuan mata pelajaran dipahami dengan baik, guru dapat mengarahkan pembelajaran agar lebih bermakna kepada siswa. Bukan hanya sebatas mengajar materi, tetapi membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Pemahaman yang baik tentang tujuan mata pelajaran memungkinkan untuk guru merancang pembelajaran yang relevan. Mungkin itu Kak dari kelompok kami. Oke, terima kasih Kak Komarudin dari kelompok satu ya. Ya, silakan kakak-kakak dari kelompok dua untuk mewakili. Ada Kak Ahmad Rianto tadi kelompok dua, ada banyak tadi kelompok dua. Karena saya hanya buat dua kelompok. Silakan Kak, kelompok dua yang mewakili. Dari kelompok dua, silahkan. Tadi dari kelompok satu sudah Kak Komar, silahkan untuk kelompok dua. Gimana ya kelompok dua? Kok diem aja kelompok dua? Silakan Kak, yang mewakili saja, satu saja. Kelompok dua, silahkan. Apakah kelompok dua tidak ada yang mewakili?
Kak siapa tadi? Kelompok berapa, Kak? Kelompok 2, Kak. Kelompok 2, kelompok saya bukan sih? Iya, kayaknya. Baik, terima kasih sebelumnya. Maaf tadi saya gangguan karena eksis gangguan sebagai tri. Ya, sangat dipahami Kak, gangguan sinyal. Kami dari kelompok 2 terutama ada saya, Kak Rianto, Kak Tias, Kak Mika, Kak Dia, Kak Surya kalau nggak salah. Soalnya itu terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan. Kakak anaknya nangis. Nggak apa-apa Kak, kalau Kak Suendro ini. Oke, cukup dah aman. Tadi saya nulisnya di kertas kayak pakai pulpen, nggak sempet. Ya nggak apa-apa Kak, silakan. Jadi tadi kami sudah diskusi berenam ini. Diskusinya pertama jawabannya iya. Kami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan dalam pengajaran. Kami memastikan bahwa setiap aktivitas dan materi yang diajarkan selaras dengan tujuan tersebut, seperti pengembangan keterampilan, promosi gaya hidup sehat, dan pembentukan karakter siswa. Hal ini membantu kami dalam merancang program yang relevan dan efektif untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Holistik itu maksudnya adalah merujuk pada pendekatan yang pertimbangan semua aspek perkembangan siswa fisik, mental, emosional, dan sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan dalam pembelajaran, di mana siswa tidak hanya diajarkan keterampilan fisik, tetapi juga nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berkembang secara menyeluruh, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja Kak, pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Kakak Komar dan Kak Suhendro sudah mewakili teman-teman. Ya. Jadi terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai. Kak Suhendro bisa di-mute dulu. Terima kasih. Ya tadi sudah disampaikan ya Kak sama Kak Suhendro sama Kak Komarudin, terlepas dari kurikulum apapun tujuan pelajaran menjadikan tujuan ya apapun kurikulumnya ya emang itu tujuan menjadikan sebagai acuan, karena kurikulum juga sekarang udah berubah-berubah ya, jadi mau nggak mau kita emang harus ngikutin gitu kan. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, sekarang kan kita berada di kurikulum merdeka ya kakak. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Memahami tujuan umum penting. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP atau capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP atau tujuan pembelajaran. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan. Nah, di sini ada proses backward design. Dalam perkembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pelajaran. Di sini pesan kuncinya adalah backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan langkah pembelajaran dan penilaian.
Nah, di aktivitas kedua, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Salah. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Salah juga. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya, benar. Jadi ini ya kayak kurikulum berbasis standar definisinya. Yang selanjutnya adalah komponen kurikulum pada pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah struktur kurikulum, CP, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum suatu satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, perorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Mengapa kurikulum operasional berbeda dengan satuan pendidik? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidiknya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak atau Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Bagaimana Bapak dan Ibu merancang kurikulum? Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Apa yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Banyak ya pertanyaannya. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan proses PJOK. Kakak, apakah bisa menjawab pertanyaan ini? Ada 3 pertanyaan. Bisa menjawab melalui chat satu-satu sebelum kita ke selanjutnya. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Kita sambil sama-sama belajar ya Kak. Nah, Kakak bisa menjawabnya di kolom chat saja. Ya, terima kasih Kak Tia sudah menjawabnya.
sepertinya agak sulit untuk menjawab pertanyaan yang berbeda untuk belajar. Kita lanjut aja ya kakak-kakak. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan, dan tahapan. Yang terakhir adalah teknologi. Aktivitas yang ketiga adalah karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam KHD ini Ki Hajar Dewantara ya kakak-kakak dalam pendidikan. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Di sini ada, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Di sini ada Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di akhir sesi kita hari ini, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program yang berkualitas dengan backward design. Untuk tugasnya itu di 1.5 itu tugasnya sama-sama kita lihat. Di 1.5 kita lihat tugasnya. Nah, di sini tugas kakak-kakak di 1.5D, tugas untuk yang hari ini, pengembangan kurikulum PJOK di sini. Nah, di sini sesi refleksi memberikan kesempatan bagi kita merenungkan, merefleksikan materi yang telah dipelajari tentang pengembangan kurikulum pendidikan jasmani. Mari kita bersama-sama menjelajahi perjalanan belajar kita dengan penuh kesadaran, terbuka untuk pembelajaran baru, dan siap untuk mengaplikasikan pengalaman belajar ke dalam kehidupan sehari-hari dalam pengalaman. Di sini tugasnya adalah, mari menuju ke pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut dengan menggunakan kerangka 4C. Ceritakan keterkaitan materi yang sudah Bapak Ibu pelajari dengan peran Bapak Ibu. Yang kedua, adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Bapak Ibu jalankan? 3. Ceritakan konsep-konsep utama. 4. Ceritakan sebuah perubahan dalam diri Bapak Ibu yang ingin dilakukan setelah mempelajari
setelah pembelajaran hari ini. Nah, di sini petunjuk pengiriman tugasnya adalah berbentuk PDF ya kakak-kakak. Kita tugas dalam presentasi, dokumen atau image PDF. PDF ya kakak-kakak, kita kirim PDF. Berarti kakak-kakak di sini menggunakan kerangka 4C. Bisa dilihat kakak-kakak bisa cari di Google kerangka 4C itu apa. Nanti dibuatnya jadi apa namanya? Pakai Canva. Nah, di sini tugasnya ya Kak ya. Di 1.5D refleksi pengembangan PJOK. Nanti kakak-kakak uploadnya di sini. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak kakak-kakak? Semua. Kita tatap maya selanjutnya itu tanggal 3 Oktober. Tatap maya selanjutnya adalah tanggal 3 Oktober. Nah, kakak-kakak kan tanggal 3 Oktober nanti kita udah masuk ke modul 1.6. Nah, kemarin kan saya sudah kasih tahu ya kakak-kakak bahwa suruh membuat video yang 30 menit itu tanpa edit, mulai dari pemanasan, mulai dari berdoa, pemanasan sampai calling down itu tidak usah diedit selama 30 menit. Itu nanti tugasnya ada di modul 2. Sedangkan minggu depan sorry, tanggal 3 Oktober kita udah terakhir di modul 1 titik. Selanjutnya kita masuknya udah ke modul 2 titik. Itu nanti silahkan kakak-kakak mempersiapkan videonya. Video beserta RPP atau modul aja. Kakak-kakak harus siap menyiapkan videonya. Kak Septi izin bertanya Kak. Iya Kak, silahkan. Untuk video itu terakhir kira-kira tanggal berapa ya Kak ya? Kalau saya juga belum lihat juga waktunya, batas waktunya sampai kapan. Nah, kita lihat. Kemarin saya tahunya di 2 titik berapa ya? Kak, 2 titik. mau tanya dong. Iya boleh. Untuk kita bikin video itu kan pakai media pembelajaran. Nah, itu medianya yang sesungguhnya apa harus dimodifikasi gitu? Misalnya kalau kayak bola kastik, kita pakai bolanya yang kita buat dari kertas atau dari plastik gitu. Kalau gawangnya bikin gawang kecil, apa boleh pakai yang alat yang sebenarnya apa harus dimodifikasi gitu? Sebaiknya sih alat yang sebenarnya ya Kak ya. Misalnya kasih ya bola kasih beneran gitu. Sama modul ajarnya atau RPT-nya jangan lupa gitu, disamakan. Oke. Enggak perlu LKPD ya Kak? Enggak perlu Kak. Oh, ya. Hanya ini aja, modul ajarnya aja. Tapi kan biasanya kalau modul ajar itu kan lengkap sih isinya. Gitu. Sama jangan lupa kalau buat video pakai mic wireless Kak, jadi suaranya terdengar. Oh ya. Makasih. Iya, sama-sama Kak. Silakan Kak Komar. Silakan Kak Komar apa Kak Tias dulu nih? Oh udah ya tadi Kak Tias. Kak Komar tadi udah ngangkat tangan.
Silakan jika ada yang ingin dipertanyakan. Boleh Kak, silakan. Kak Komar lupa ngidupin itu speakernya. Kak izinkan nanya Kak. Oh ya boleh Kak, silakan. Iya, terkait dengan RPP tadi Kak, kan di SMA itu masih ada 2 kurikulum. Sorry Kak, suaranya putus-putus. Ada yang Kak Komar ke-13 suaranya sampai yang putus-putus. kurikulum merdeka. Kita boleh milih salah satu aja. Boleh Kak, boleh. Silakan. Boleh K13, boleh kurikulum merdeka. Tapi di sini sih yang ditekankan sih kayaknya yang kurikulum merdeka sih Kak. Iya Kak. Nah di sini terlihat ya Kak share screen saya. Ini ada di modul, untuk video ini ada di modul 2.1b. 2.1b1. Nah di sini kan kembali lagi nih. Kegiatan pembelajaran berdurasi 30 menit. Secara natural mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Akan praktik mengajar kegiatan tersebut secara utuh tanpa editan. Sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Tapi kita kan nggak di dalam kelas tuh, kita kan di luar kelas. Terus yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Bisa menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Kalau kemarin pas pengalaman saya ya, saya memang udah siap Kak beli, jadi langsung beli apa namanya mikrofon wireless ini langsung beli gitu kalau saya kemarin pas 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 PKG kemarin tuh. Ya silakan Kak. Waduh, izin nggak saya bertanya nih. Ya. Saya sudah kandung buat videonya lagi, nggak pakai mikrofon ini itu lagi Kak. Iya, Ngumpul. suaranya kalau kita hanya buat video itu kan nggak terdengar jelas. Kan kemarin di awal sudah saya sampaikan dan saya screenshot apa ya kalau nggak salah ini. Berarti ngulang mana Kak ya? Boleh Kak, diulang lagi. Sepertinya bisa diulang lagi. Soalnya kalau sebenarnya mikrofon wireless itu berguna juga sih Kak, apalagi kita kan mau PPG juga. PPG juga kan nanti kan kita buat Iya. video juga itu pakai mikrofon juga, jadi nggak apa namanya nggak sia-sia lah kalau kita punya mikrofon wireless. Siap. Nanti kita ulang lagi coba. Selanjutnya adalah nah ini unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul apa dan link rekamannya. Jadi kakak-kakak nanti tugasnya itu adalah mengupload link Kak. Jadi bukan ngupload video di sininya, tapi uploadnya link. Sini biasanya ada dua ini deh. Ada dua. Saya nggak bisa dipencet ini. Nggak bisa dipencet, nggak bisa diklik. Jadi tugasnya itu hanya mengupload link Kak, bukan upload video di sininya. Jadi videonya itu diupload ke YouTube kakak masing-masing. Setelah diupload, kan ada linknya tuh, keluar linknya YouTube, di YouTube itu. Nah, itu kakak kopas, kemudian masukkan ke dalam tugasnya ini.
Pasti kita berbeda tampilannya sih. Jadi saya sama kakak berbeda tampilan. Ini kan kita tugas dalam bentuk link, misal video, silakan simpan di akun YouTube. Tuliskan link di URL di bagian website URL. Apakah cukup jelas, Kak? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Ya, Kak Rahima, silakan. Maaf Kak, ingin bertanya perihal video tadi. Berarti kita harus memiliki link YouTube sendiri ya Kak ya? Iya, iya, Kak. Kan punya punya akun YouTube, kita punya akun YouTube. Terus nanti videonya itu diupload di YouTube dulu, gitu. Terus nanti di YouTube itu kan ada linknya, kita salin, terus kita masukin ke tugasnya. Jadi saya nggak buka satu-satu, jadi saya hanya mengklik link untuk menilai tugasnya gitu. Kalau saya download satu-satu kan penuh memorinya. Silakan Kak Seh, ada yang ingin ditanyakan? Izin Kak, Ya. kalau misalnya kita uploadnya melalui link Google Drive bisa? Google Drive ya? Iya. Apa harus YouTube? Bentar Kak, saya lupa. Kayaknya sih YouTube deh. Kalau yang Google, sebenarnya Google Drive juga bisa. Tapi enakan YouTube aja deh. YouTube aja berarti ya? YouTube aja. Oke, siap. Yang saya langsung buka link. Silakan Kak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk tugas yang lain, ini kan tugas yang video nih, disiapkan aja. Nah, untuk tugas yang kemarin-kemarin masih saya bahas lagi untuk teman-teman yang belum kumpul apa namanya tugas. Sekali lagi saya sampaikan, silakan kakak-kakak yang belum, saya akan memperlihatkan yang belum mengumpulkan tugas. Kak Ahmad Rianto masih dengan kosong tugasnya. Pak Joko satu. Oh iya, mau Kak Suryo Jaya ini tugas yang pertama belum dikumpul ya Kak ya. Kak Tri 2 tugas lagi. Tadi ada tugas yang mana ya? Yang masih Google Doc itu. Kasusnya sama seperti kemarin Kak, bagus ya kalau nggak salah. Kak Seh ya. Ukurannya apa terlalu gede Kak ya? Ya Kak, bagus ya? Nggak tahu Kak. Tapi udah PDF sebenarnya Kak. Yang kemarin itu loh, yang sama kayak kemarin. Iya, sebenarnya udah PDF sih Kak. Apa karena ukurannya, pakai mana? Iya. Kemarin bisanya lagi itu gimana? Saya kompres. Nah, Terus ini coba Kak sebenarnya ini saya dikompres. kompres lagi Kak. Itu di tugas mana ya Kak? Tadi saya lupa loh. Tugas berapa maksudnya? Ini Kakak nggak muncul. Ini tugasnya apa ya? Ada namanya. Yang 1.4E itu mungkin ya Kak ya? 1.4E. Padahal saya udah kompres. Kak bagus ya? Nggak Kak tahu bagus Kak. udah. Kalau 1.4E udah.
Udah bener ya berarti Kak ya? Ya benar. Nah, tadi itu Ya. saya cek di 1 titik berapa gitu. Ada yang masih Google Doc gitu. Ini ya, siapa ya? Lupa juga saya. Di sini ya. Oh, Kak Ari. Aman berarti Kak, saya. Iya, Kak Ari. Kak Ari Bijaya. Kak Ari Bijaya. Siapa? Kak Ari, iya benar Kak Ari Bijaya. Oh, ini tugasnya Kak Sae. Kasih nama ya Kak ya, kalau itu. Kalau apa namanya? Mengumpulkan tugas sama sekolah. Nah, Kak Dwi Jaya, Kak Ari Wijaya ini yang Google Doc masih susah Google Doc ini dibuka. Iya, Nak. Ini, ini. Kak Ari Wijaya bisa mengupload ulang atau tugasnya bisa dikompres kayak kasusnya Kak Bagus kemarin. Jadi bisa channel ini. Silakan kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tugas. Suryajaya 1.1. 1.1. Assalamualaikum Kak Septi. Waalaikumsalam. Ya gimana Nah, Kak? ini nanya sih Kak, saya kan Gimana? baru kumpulin tugas baru 1 biji. Oh, Mohon informasinya, saya ini yang belum tugas yang 1 titik berapa lagi Kak yang belumnya Kak? Biar yang saya belum, yang belum ya Kak. Kelihatan nggak share screen saya? Sebentar ya. bentar ya Kak. Kak Suwandi, bisa dicatat Kak yang belum ngumpulin tugasnya di 1.2D. 1.2D. Terus Lanjut 1.2E. 2E. Lalu, 1.4E. Iya. Kalau kalau malam ini kan kita baru
Nilai 1 titik. Nah, ya nih 1.4D juga. 4D juga. Iya. Sama yang malam ini, Kak. Siap. Malam ini di 1.5D. 5B ya. 5D. Terakhir malam ini 1.5D namanya sudah. Iya, Kak. Lumayan juga ya, udah banyak ini, udah 5 ini. Iya, kan dari awal sudah dikasih tahu. Iya, Makanya kalau jadi itu langsung di ini, ini Kak. Kak, alhamdulillah Dikumpul. ini punya kawan baik-baik Kak di grup ini Kak. Iya nggak? Yang ada di depan itu tuh yang paling atas sebelah kiri itu baik banget itu. Udah ngasih arahan yang baik, enak gitu. Iya. Jadi saya yang tadinya meraba-meraba ketemu juga akhirnya cara upload jawabannya. Memang ya kita ini memang tidak bisa mengandalkan orang lain, Kak, untuk menjadi bisa. Memang kita harus bisa mengeksplor diri kita sendiri dengan cara yaitu kita buka-buka. Makanya saya tanya dulu bagaimana pas kakak juga ngasih tahu juga seperti itu, alhamdulillah digabungkan ketemu juga deh caranya. Ya, Memang Kak. kita emang nggak bisa kalau kita harus ngandelin emang nanya dulu gitu. Cuman kita kadang kan kita nanya sama orang lagi sibuk gitu ya kan. Kita Ya. nggak bisa ngejawabnya gitu. Emang kita harus rajin-rajin buka LMS. Betul, Kak. Baik, Kak. Hatur nuhun. Terima kasih, Kak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kita tinggal 5 menit lagi. Terkait tugas. Terkait apapun. Boleh silakan. Ya, silakan Kak Komar. Kak, terkait dengan video, adakah penilaian khusus terkait dengan ketentuan-ketentuan logo apa saja yang disandingkan dalam video, atau memang video itu polos semua gitu, tanpa ada editan nama kita atau tanpa ada logo PKG-nya gitu, atau memang sudah ada ketentuan khususnya Kak terkait dengan video pembelajaran yang akan diupload di YouTube kita, Kak? Oke, terima kasih Kak. Saya akan menjawab. Di situ tertera ya Kak ya, itu tanpa editan. Jadi ya memang polos aja gitu, karena nanti itu akan kita bahas setelah kita bahas tentang kita identifikasi dulu. Nah, nanti setelah itu baru kita membuat video lagi yang sudah setelah mempelajari modul gitu Kak. Jadi memang polosan kita, jadi istilahnya yang kita belum tahu apa-apa, terus ketika kita belajar, nah berarti seperti ini. Nah, nanti videonya dibuat yang lebih baik lagi. Nah, ya itu boleh diedit. Video yang kedua itu boleh diedit, boleh pakai lagu, boleh pakai apa gitu, boleh. Nah, kalau yang pertama ini memang polosan aja, karena mau kita sama-sama identifikasi. Gitu. Jelas ya, Kak? Saya ingatkan kembali, memang harus pakai mikrofon mic wireless itu, mikrofon wireless. Saya tuh dulu sampai beli apa namanya gimbal yang apa namanya untuk HP yang jadi kita nggak ngerepotin temen gitu buat kalau kita kesini dia ngikut ke sini, kita ke sana ikut ke sana, itu kayak tripod gitu. Sampai beli itu, sampai beli mikrofon wireless gitu, memang untuk persiapan gitu, karena memang disuruhnya seperti itu.
karena tidak ingin merepotkan teman-teman. Bisa mandiri atau ya bisa juga sih kita minta tolong teman suruh videoin atau anak murid. Yang jelas angle-nya itu memang semuanya harus terlihat dari guru. Karena kan kalau nggak pakai microphone wireless itu kan kita rekam dari jauh tuh kan harus terlihat semua tuh. Pokoknya kita dari jauh dong, nggak bisa dekat. Makanya harus pakai microphone wireless biar terdengar jelas ya. Daripada buru-buru pas udah mau ngumpul tugas kan lebih baik kita persiapkan dulu video. Sebelum apa namanya, kita kan mau semesteran ya. Udah mau semesteran gitu kan. Ya kan kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas terkait dengan video, terkait dengan apa namanya nilai tadi Kak siapa namanya Ari Wijaya, saya ingatkan kembali untuk mengupload ulang karena di sininya masih di Google Doc. Silakan untuk mengupload ini. Dikompres dulu. Saat belum semua. Oke kakak-kakak, waktu kita sudah selesai. Sepertinya sudah cukup. Kita akan bertemu lagi di tanggal 3 Oktober untuk modul 1.6. Saya akhiri Zoom kita pada malam hari ini. Semoga kakak-kakak selalu sehat sampai nanti bertemu di saat luring maupun sampai ke daring lagi. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dipoto dulu, Kak. Oh iya, lupa. Ya, terima kasih kalau sudah mengingatkan. Iya, Banyak yang lupanya hari ini. kembali tuh. Pasti udah Banyak siap kayak. lupanya hari ini. Iya. Silakan kakak-kakak bisa dibuka kameranya. Kok baru sedikit ini yang buka? Kak Bagus, Kak Rohimah, nggak mau buka. Lagi malam mingguan. Kak Ahmad Rianto, saya tegaskan lagi tolong ya. Tolong ini mah. Tolong ini mah. Siap Bu Fasil. Joko, Ewangi Joko. Hah? Ewangi. Siap. Oke, siapkan. Komeng aja, komeng. Siapkan pose terbaiknya Kak, akan saya screenshot 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.